Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bertemu lagi di hari ini terkait dengan materi kita, yaitu tentang tindak pidana korupsi. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kita masukkan materi yang pertama, yaitu asas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap undang-undang memiliki asas-asas yang terkandung di dalam undang-undang itu sendiri. Namun, asas-asas ini bukan aturan hukum, sebab aturan hukum merupakan aturan yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum. Sedangkan asas-asas adalah dasar di dalam pembuatan suatu undang-undang. Hal ini senada dengan pendapat Sajipto Harjo yang menyatakan bahwa asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Karena asas hukum ini memberikan makna etis kepada peraturan-peraturan hukum dan tata hukum. Asas hukum karena mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa undang-undang tidak dapat dilepaskan dari asas-asas pembentukan undang-undang itu sendiri. Dalam hal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah ke dalam pasal atau ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini ada beberapa asas yang membedakan dengan undang-undang tindak pidana lainnya. Adapun asas yang dimaksud antara lain, yang pertama yaitu asas pelakunya adalah setiap orang. Darwan Press berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini meliputi orang perseorangan atau biasa kita kenal dengan individu dan korporasi atau perusahaan. Apabila dikaitkan dengan subjek hukum di dalam materi hukum pidana, maka sudah jelas bahwa orang perseorangan atau individu maupun korporasi atau perusahaan merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukannya, maka terhadap setiap orang, baik itu orang secara individu maupun korporasi atau badan hukum, harus dijatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Kemudian Darwan Press menambahkan lagi bahwa orang perseorangan atau korporasi yang terdiri dari badan hukum seperti PT, IMA, CV, korporasi dan yayasan, dan perkumpulan orang. Pernyataan demikian terdapat di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian, asas berlakunya setiap orang ini juga terdapat di dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 5 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam pasal 16. Karena menurut Darwin Press, setiap orang di luar wilayah Indonesia memberikan kesempatan, sarana, dan keterangan untuk terjadinya suatu tindak pidana korupsi dipidana sama dengan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Hal ini dikatakan demikian karena apabila dikaitkan dengan pelaku tindak pidana, maka sudah jelas bahwa tindak pidana tidak hanya saja dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, melainkan orang yang turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana, maka pelakunya atau orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa dalam hal ini orang yang memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka orang tersebut dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga, dalam pasal 21 dijelaskan bahwa orang yang sengaja mencegah, menutupi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam hal penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dipidana. Perbuatan yang dilakukan oleh orang di dalam pasal ini sudah jelas bahwa dalam hal ini walaupun dia tidak turut serta di dalam melakukan tindak pidana, akan tetapi atas perbuatannya yang telah menghalangi aparat penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum, maka orang tersebut sudah termasuk orang yang sudah dikategorikan turut serta di dalam melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga apabila perbuatannya itu dilakukan oleh orang tersebut, maka atas perbuatannya dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana. Selanjutnya, di dalam pasal 22 dijelaskan juga bahwa orang yang sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dapat dipidana. Dalam hal ini dikatakan demikian karena sudah termasuk di dalam pelaku turut serta melakukan tindak pidana dengan cara tidak memberikan keterangan, padahal dirinya tahu bahwa telah terjadi suatu tindak pidana korupsi. Maka dalam hal ini sudah jelas pelaku itu harus dijatuhkan sanksi pidana. Di dalam hal memberikan keterangan yang tidak benar juga dapat dijatuhkan pidana, karena hal demikian sama dengan orang yang memberi keterangan palsu. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang memberi keterangan palsu di dalam proses peradilan, baik itu peradilan umum maupun termasuk dengan peradilan di tindak pidana korupsi, itu dapat dipidana apabila di dalam penegakan hukum orang tersebut tidak memberikan keterangan yang benar, padahal dia mengetahui peristiwa tindak pidana korupsi tersebut terjadi, maka orang itu dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana. Dijatuhkan sanksi pidana dalam pasal ini dikarenakan orang tersebut telah ada niat untuk menutupi atau bersekongkol dengan pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga jika dikaitkan dengan pelaku tindak pidana, maka secara tidak langsung orang ini telah termasuk di dalam kategori tindak pidana pembantu dalam melakukan kejahatan. Itu tadi terkait dengan asas pelakunya adalah setiap orang.
di dalam azas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Azas yang selanjutnya yaitu 2. Pidana azas pidana bersifat kumulatif dan alternatif. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mana penjatuhan pidananya bersifat kumulatif dan alternatif yang terdapat di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Darman Pris, ada perkataan dan atau jelas menunjukkan pidana yang bersifat kumulatif atau alternatif. Kemudian menurut Darman Pris juga, dengan adanya perkataan dan menunjukkan pemidanaan bersifat kumulatif. Sementara dengan adanya perkataan atau menunjukkan pemidanaan bersifat alternatif. Dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang bersifat kumulatif maupun alternatif ini tergantung pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi di sidang pengadilan. Sebenarnya pidana bersifat kumulatif maupun alternatif ini di dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan pemilihan yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana. Jadi, apabila pelaku tindak pidana telah memenuhi salah satu sifat tersebut, baik sifat kumulatif maupun alternatif, maka pelaku tindak pidana akan terbebas dari sanksi pidana yang lain. Seperti contoh, apabila hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara atau pidana denda, maka dalam hal ini apabila pidana denda telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka pidana penjara tidak dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana itu lagi. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan azas pemidanaan bersifat kumulatif dan alternatif. Untuk selanjutnya, tiga, asas pemidanaan minimum dan maksimum. Darwin Press berpendapat bahwa pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur batas hukum minimum dan batas ukuran maksimumnya, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan aneh. Di sini saya jelaskan terkait dengan dikatakan putusan aneh karena di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana yang sama, sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri. Contohnya, dari putusan hakim yang dikatakan aneh tersebut yaitu terhadap kedua pelaku tindak pidana pencurian, ketika di dalam penjatuhan sanksi pidana ada yang menjatuhkan hanya dengan 3 bulan saja, dan ada juga yang menjatuhkan dengan hukuman selama 6 bulan. Hal yang demikian inilah yang harus dihindari sehingga dibentuknya sanksi pidana umum dan sanksi pidana sanksi pidana minimum dan sanksi pidana maksimum di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Asas yang selanjutnya 4. Asas percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi. Dalam asas ini, menurut
Darwan Press menyatakan bahwa percobaan melakukan tindak pidana korupsi, pembantuan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi dipidana sama dengan pelaku tindak pidana korupsi dan dianggap sebagai delik yang sudah selesai atau delik formil. Saya jelaskan di sini bahwa sebenarnya tidak hanya di dalam tindak pidana korupsi saja diatur hal terkait dengan asas percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat ini. Terhadap tindak pidana lainnya juga, walaupun pelakunya di dalam melakukan tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana percobaan, namun atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut sudah dikatakan bahwa tindak pidana itu sudah selesai, sehingga terhadap pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu juga terkait dengan pembantuan atau pemufakatan jahat, sudah jelas harus dijatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidananya, karena di dalam hal ini pelaku tindak pidana telah ada turut serta di dalam melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dinyatakan demikian karena atas perbuatan pelaku tersebut, yaitu membantu dan permufakatan jahat, itu merupakan sarana untuk melancarkan aksi tindak pidana korupsi itu sendiri. Asas yang selanjutnya, asas pidana tambahan. Asas pidana tambahan ini maksudnya asas pidana tambahan selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita kenal dengan KUHP. Adapun pemidanaan tambahan yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut. Yang pertama, perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud, atau barang yang tidak bergerak yang digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Yang kedua, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harga benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketiga, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. Keempat, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuangan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Itulah tadi terkait dengan asas pidana tambahan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Asas yang selanjutnya yaitu asas tersangka wajib memberi keterangan. Tidak hanya di dalam tindak pidana korupsi saja, terkait dengan tindak pidana umum juga tersangka wajib memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya. Digunakan keterangan tersangka ini untuk membuktikan bahwa benar atau tidaknya suatu tindak pidana tersebut dilakukan oleh tersangka. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila tersangka memberikan keterangan palsu, maka alat bukti lain dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana yang telah dilakukan atau terjadi tersebut. Di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini menjelaskan bahwa tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang ataupun korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Jadi dalam hal ini seluruh harta benda
yang baik itu dimiliki keluarganya maupun perusahaan yang bersangkut paut dengan tersangka harus dinyatakan di dalam keterangan tersangka itu sendiri. Baiklah, itu tadi terkait dengan asas tersangka wajib memberikan keterangan di dalam persidangan. Kemudian yang selanjutnya 7. Asas pembuktian. Di dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa dalam hal unsur tindak pidana korupsi tidak dapat atau tidak terdapat cukup bukti, sementara nyata telah timbul kerugian negara, maka dapat digugat secara perdata. Ini berarti menunjukkan bahwa digugat secara perdata merupakan jalur alternatif apabila menggunakan jalur pidana tidak ditemui alat bukti yang cukup untuk menjerat pelaku tindak pidana. Selain itu juga, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tercantum adanya pembuktian terbalik. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Apabila dilihat dari pembuktian terbalik, maka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan peluang terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri untuk membuktikan bahwa memang pelaku tindak pidana itu tidak melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, walaupun pelaku tindak pidana korupsi tersebut telah diberi peluang untuk membuktikan bahwa tidak terjadi tindak pidana korupsi terhadap dirinya, namun penuntut umum tetap memiliki hak untuk membuktikan dakwaannya yang dituntut di dalam sidang pengadilan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu tadi terkait dengan materi hari ini, yaitu tentang azas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kalau ada kata-kata yang salah dan pemaparan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.